Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita akan belajar lagi melalui tutorial ini. Pada pertemuan keempat ini, Bapak akan membahas tentang bagaimana caranya memformat suatu nomor dan simbol. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membuat bagaimana supaya tulisan kita seperti tulisan yang berada di media massa seperti koran gitu kan ya. Kemudian dan yang terakhir, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengatur spasi antar baris. Baik, kita langsung mulai. Kita buka dulu program Microsoft Word-nya seperti biasa. Ikonnya kita klik 2 kali, kemudian kita pilih blank dokumen. Baik, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pembuatan nomor. Ya, baik itu melalui simbol ataupun berupa nomor, daftar nomor. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang penomoran menggunakan simbol, ya. Langkah pertama kita pastikan di sini tab menunya kita pilih home, kemudian di bagian menu submenunya kita pilih yang gambar simbol ini ya, bullet ini ya. Kemudian kita pilih, nah di sini ada beberapa simbol yang sudah pernah kepakai atau yang sudah disediakan secara defaultnya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membentuk atau membuat simbol yang lainnya, dengan kita pilih define new bullet di sini ya. Kemudian kita pilih simbol. Nah, di sini ada banyak sekali simbol yang bisa kita gunakan untuk membuat penomoran dengan simbol ya, bulleting, numbering istilahnya seperti itu. Kita menggunakan misalkan adalah ini ya, love misalkan. Kemudian kita klik OK, kemudian kita OK. Nah, di sini kita ketikkan bulleting pertama, bullet 1, kemudian kita enter bullet 2 gitu kan, dan seterusnya. Baik, inilah contoh untuk memberikan penomoran dengan menggunakan simbol atau bulletin numbering. Baik, untuk yang kedua kita akan berikan penomoran dengan menggunakan nomor. Nah, kalau nomor kita tinggal pilih di sebelahnya ini ya. Sini dekat dengan numbering, kemudian kita tinggal pilih format nomornya yang sudah ada. Kalau kita ingin menggunakan format lain, kita tinggal pilih define new format number. Jadi terserah kita mau pilih yang mana ya, baik menggunakan 1, 2, 3, kemudian first, second, third, dan seterusnya. Oke, kita gunakan yang secara umum aja ya. Menggunakan misalkan sat A, B, C ya. Oke, terus kita ketikkan OK. Nah, di sini kita misalkan tulis number 1, kemudian ketik number 2, dan seterusnya. Baik, itulah cara untuk memberikan nomor ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat tulisan dengan format media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Baik, kita ketikkan misalkan
Baik, setelah kita ketik tulisannya, kemudian kita blok ya. Di sini kita blok. Setelah itu kita pilih drop cap ya. Kita pilih drop cap. Untuk drop capnya dia berada di insert. Kemudian kita pilih drop cap. Nah, di sini kita tinggal pilih yang drop seperti ini ya. Inilah contoh memberikan efek tulisan kita seperti koran ya. Biasanya kalau koran di huruf pertamanya menggunakan huruf besar gitu ya. Baik, kemudian kita akan membuat, ini kita copy dulu ya, supaya beberapa tulisan kita itu ada yang memiliki format 2 kolom ya. Misalkan seperti ini, kita ingin misalkan paragraf kedua dan ketiga kita buat menjadi kolom, atau paragraf ya kedua dan ketiga kita buat menjadi 2 kolom. Caranya tinggal kita blok, kemudian kita pilih layout, di sini kita pilih kolom 2. Nah, seperti ini. Terus bagaimana kalau ingin membuat 3 kolom? Misalkan tinggal kita blok lagi ya, kita blok lagi ya, tinggal kita blok gitu kan. Nah, ini kita buat 3 kolom misalkan, maka tampilannya akan seperti ini ya. Baik, itulah cara-cara untuk memformat tulisan kita menjadi format seperti media cetak, itu berupa koran seperti ini, kemudian berbentuk kolom dalam kita menulis. Oke, yang terakhir kita akan membahas bagaimana cara mengatur supaya jarak spasi antar baris ini berubah atau berbeda gitu ya. Tinggal kita blok, misalkan kita blok seperti ini, kemudian kita blok Ctrl A ya, kita pilih di sini ya, line spasi, line and paragraph spasi. Kemudian kita atur, boleh pilih 1,5 gitu kan. Biasanya kalau dalam penulisan rata-rata menggunakan 1,5 gitu ya. Tapi kalau antara judul dengan isi biasanya 2 ya, jadi kelihatan berbeda sekali ya tulisannya. Ketika kita menggunakan 1, dia akan terlihat rapat, lebih rapat ya. Kemudian kita gunakan 1,5, kelihatan lebih lebar gitu ya. Kemudian kita, atau misalkan kita blok satu persatu, di sini yang paragraf pertama kita menggunakan spasinya adalah 1 gitu ya. Kita menggunakan spasinya 1. Kemudian di paragraf kedua ya, paragraf keduanya di sini kita blok. Oke, kita blok ya, karena dia berbentuk kolom, jadi dia langsung kita mau menjadikan 1,5 gitu ya. Kemudian kita delete ya biar kelihatan. Kemudian di paragraf yang ketiganya kita buat menjadi spasinya lebih besar, misalkan 3, jadi jaraknya akan lebih panjang gitu ya. Nah, kemudian di dalam mengatur jarak spasi antar baris, di sini ada pilihan lagi untuk mengatur spasi sebelum teks dan spasi setelah teks di sini ya. Misalkan ini add space before paragraph, jadi spasinya di atas ini ada spasi gitu ya. Dan kemudian kalau kita tambah lagi add space after paragraph, jadi di atas dan bawah terdapat spasi pula. Begitu pula dengan ini. Nah, untuk mengatur misalkan jumlahnya ukurannya mau kita atur sesuai keinginan kita, tinggal kita pilih line spacing option di sini. Nah, kita pilih mau berapa poin jarak spasi sebelum paragrafnya, kita bisa ngatur 6, 12, 18 gitu kan, terserah kita. Begitu pula dengan setelahnya gitu ya. Nah, kalau defaultnya dia kelipatan dari 6 seperti itu ya.
Baik, itulah pembahasan materi untuk pertemuan keempat di mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat serta menjadi bekal untuk penulisan karya ilmiah kelak. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai ketemu di perkuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.